bicara juga mengeluhkan hal sama gitu. Nah, sekarang kalau yang itu kan tadi obrolnya lebih ke arah personal dan pekerjaan ya. Oke. Kan kita ngobrol soal politik secara umum, Pak. Secara umum. Tadi sebenarnya udah politik sih ya. Ada politik juga sih, cuman politik. lebih ke daerah. Lebih ke daerah. Pembukaan lah ya, pembukaan. Yang ini secara umum aja. Nah, kalau kau ngelihat banyak yang bilang kayak gini, Pak. Terutama mungkin orang-orang yang dah di lingkaran ini ya. DPR pemerintahan ya, DPRD segala macam DPR. Kalau ada orang yang mengkritik. Ada orang mengkritik nih. Bla 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 bla, oh nih enggak bagus, kerjanya gini. Gimana insentifnya kurang segala macam. Nah, orang yang di dalam itu, di dalam DPR maksudnya, Dewan itu, cobalah kau masuk ke dalam, ayo kita perbaiki sama-sama. Tapi ada juga yang ngomong, kalau aku masuk ke dalam, yang ngomong di luar siapa? Yang ngasih tahu siapa gitu loh. Menurut kau tuh gimana dengan dengan tanggapan yang orang-orang yang kayak gitu misalnya? Yang nyuruh masuk lah istilahnya. Oh, yang nyuruh masuk ya. Yang masuk terutama, masuklah ke dalam. Pas masuk ke dalam, ke bawah arus. Bawa arus, nggak mikirin lagi idealismenya gimana awalnya. Itu gimana tuh tanggapannya? Kalau menurut saya, kenapa dia nyuruh masuk? Mungkin biar bersama-sama merasakan euforia. Euforia. Kalau kita hanya nonton bola tanpa pemain, kan sedang tuh. Iya. Kan gitu Bang Yogi. Secara sederhana nih. Beda. Nonton bola nendang itu aja aku bisa. Cobalah suruh nendang. Oke, kan? Setengah mati ya. Oke, jadi secara analogi kayak gitu. Tapi saya melihatnya begini. Rekan-rekan anggota DPR secara umum ya, bukan DPRD kabupaten, kota, provinsi, bahkan RI, bukan khusus tapi umum. Kan selain daripada mereka wakil rakyat, perwakilan daripada masyarakat, mereka kan juga wakil dari partainya, Bang Yogi. Iya. Nah, partai dalam hal ini ada kepentingan untuk tetap meningkatkan elektabilitas partai. Oke. Dan juga ada di situ kepentingan partai. Tapi bagaimana kalau menurut saya ajakan itu selain ingin merasakan euforia, bagaimana kita merasakan tuh untuk mengeluarkan produk-produk itu. Apa-apa yang proses yang kita lalui. Ajakan itu sebenarnya untuk setidaknya merasakan nih seperti apa euforia di dalam, dan kenapa yang Bang Yogi bilang kalau saya di dalam, siapa yang di luar? Di luar. Sebenarnya di dalam itu juga bisa kayak melaksanakan ketika kita di luar, kalau khususnya di bidang legislatif. Karena kan memang fungsi daripada legislatif salah satunya adalah pengawasan. Pengawasan jalannya pemerintah nih. Tapi kalau dalam hal misalnya kritik, kalau menurut saya, kalau menurut saya pribadi tidak istilahnya mewakili daripada lembaga. Kesalahan atau kalau kesalahan mungkin terlalu berlebihan. Kekeliruan daripada rekan-rekan DPRD kalau di DPR, kalau dia menjelaskan programnya pemerintah, kalau menurut saya. Penyampaian. Itu sebenarnya bukan tugas daripada anggota DPR. Karena tugas DPR kan pembuat undang-undang dan salah satunya pengawasan. Jadi dia tidak perlu tuh menjelaskan pemerintah berbuat apa, tidak perlu dia. Menyampaikan kepada secara halayak umum, karena bukan tugas daripada kewenangan DPR. Itu kalau menurut saya, Bang Yogi. Ajakan itu lebih kepada bagaimana euforia di dalam. Itu tuh. Euforia di dalam seperti apa. Itu kalau dari saya. Oke, tapi karena tadi ada disebutkan ada kepentingan partai. Nah, itulah yang mungkin menghalangi idealismenya seseorang. Nah, itu. Jadi kayak mungkin idealismenya A, kepentingan partainya B. Kan enggak jalan tuh. Kalau nanti aku mau berhalangan sama dia, nanti yang partai ini bakalan ngedepak aku misalkan. Nah, itu kan jadi kayak ini gimana ini, aku mau bertahan di sini, ini gimana nih? Idealismenya A, tapi partainya maunya B. Nah, itu susah tuh. Banyak yang kayak gitu. Banyak yang kayak gitu. Yang idealismeku kuat sekali. Ngomong-ngomong, Bang Yogi ini tahu benar, dia di dalam apa di luar nih, Wan? Ini risetnya. Mana? Itu kalau saya jelaskan. Gimana? Di dalam DPR itu ada namanya praksi, Bang Yogi. Ada namanya praksi. Jadi ketika kita menjelaskan yang kata Bang Yogi tadi, kita maunya A, partai maunya B. Sebelum ke
istilah lingkungan partai ada yang namanya fraksi. Dan fraksi di situ secara umum. Dan alhamdulillah saya bilang saya di situ kan sendiri. Iya. Nah, jadi ketika kebijakan saya mungkin maunya A, saya akan jelaskan ke fraksi. Tapi saya dengan fraksi itu berbeda partai. Iya. Oh, iya. Gitu. Agak nyaman sedikit. Iya. Jadi saya bertanggung jawabnya selain pada masyarakat, saya juga bertanggung jawab untuk menjelaskan kepada partai. Iya. Secara sederhana. Iya. Jadi kenapa saya memilih A? Ini dari Deko sendiri. Dari sendiri, pribadi ya. A. Pribadi. Kenapa bukan saya partai. memilih A? Ah. Karena dasarnya ini, kebutuhan masyarakat tuh ini. Dan semoga dalam hal itu partai bisa mempertimbangkan kenapa saya memilih A. Ya, betul. Dan B ini apa dampaknya kalau kita memilih. Kan itu sebuah pilihan kan hal yang biasa. Yes. Tapi kalau menurut saya dalam pemilihan kalau secara umum ya di partai itu kenapa si X ditempatkan di komisi ini, kenapa si Z misalnya di komisi ini, pasti ada dalam hal tadi selain daripada kapasitas daripada anggotanya masing-masing juga ada kepentingan. Partai kan pasti ingin tetap eksis Bang Yogi. Iya. Nah, tetap eksis, elektabilitas juga selain bertahan mampu meningkat. Itu ya. Betul. Betul. Jadi memang ada, kalau kau kan enak lebih ke arah kayak single player, kau bisa wakilin partai, Ya. kau juga bisa pribadi. Tapi pada saat pribadi kau A, partai kau B, ini mungkin ada lobby-lobby juga. Ada Ada lebih lobby-lobby juga. Jadi memang ya dinamikanya seperti itulah. Tapi ada kalimat di situlah yang asiknya Bang Yogi. Lobby-lobby itulah. Dalam hal kita bagaimana melihat kapasitas diri kita dan mungkin lebih kepada manajemen konfliknya gimana gitu Bang Yogi. Itu yang mungkin agak sengit kalau untuk Kalau saya melihat sih bukan sengit sih Bang Yogi, lebih kepada asiknya. Asiknya. Jadi gini Bang Yogi, asiknya tuh gini. agak-agak itu sih, agak-agak envy dah sih rasanya tuh Oke, kayak kalau saya gini "Wih, bagus asik. sih. Aku mau asik. ini gitu. Asiknya gini misalnya. Dalam produk Z misalnya. Dalam produk Z. Oke, kalau tahu misalnya kayak gini nih. Air mineral ini. Saya dengan Bang Wawan sangat setuju. Bang Yogi enggak setuju. Enggak setuju nih. Tapi ketika dalam produk tisu, saya dengan Bang Yogi ini cocok. Dengan Bang Wawan ini enggak cocok. Dan dalam misalnya mic nih, Bang Yogi sama Bang Wawan cocok. Dengan saya enggak cocok. Jadi di situ tuh kita bukan hanya menilai kepribadian, tapi produk apa sih yang mau kita hasilkan. Jadi di situ tuh makanya saya bilang di awal tadi ada kalimat dinamis. Jadi ketika berbicara tentang air mineral, kita berbicara saya cocoknya sama Bang Yogi, enggak cocok Bang Wawan nih. Tapi kalau misalnya dengan tisu, cocoknya dengan siapa gitu. Itu sih analoginya secara sederhana. Oke, berarti ada kayak apa ya istilahnya? Irisan. Ada irisan. Ada irisan. Ada irisan di situ. Betul. Jadi enggak cuma Sama-sama. patok Oke. yang satu. Enggak apa. Tapi Enggak kaku. Tapi produk finalnya tetap bisa mengakomodir semua atau enggak sama sekali? Atau mungkin ada loss sedikit lah istilahnya. Produk finalnya kalau kayak gitu. Produk final dalam apa nih Bang Yogi? Kayak misalkan tadi yang kau sama dengan aku, Wawan beda. Tapi ujung-ujungnya pas nanti keluar, apakah mengakomodir semua atau hanya beberapa? Kita di DPR itu kan sebagai lembaga legislatif kan kolektivitas secara keseluruhan. Jadi kalau saya melihat ketika finalnya tadi itu tidak bisa dalam pengertian hanya kelompok ini nih yang suka, hanya kelompok ini yang suka. Tapi kita sebagai lembaga DPR berarti di situ kolektivitas. Kolektivitas berarti secara final itu harus diterima secara umum untuk anggota DPR karena memang tapi dalam hal itu biasanya juga kita diberikan kalau di DPR itu ada namanya pandangan umum Bang Yogi. Dalam pandangan umum itulah kita bisa melihat bagaimana fraksi kita, bagaimana kita dalam menanggapi produk yang dihasilkan. Jadi pandangan kita terhadap produk itu apa? Itu dia. Jadi kalau misalnya Bang Yogi secara sederhana mengakomodir semua atau tidak, saya lebih melihatnya kepada itu harus diterima. Mau nggak mau. Mau nggak mau harus diterima. Jadi bukan masalah mengakomodir semua, tapi mau nggak mau. mau nggak mau. Dan itu memang Dan kalau itu lama,
bakalan lama terus langsung biasanya. Ya, lihai Pak Bang Yogi, Pak. Lihai. Mantap ya. Mantap ya. Mungkin bisa kita rekrut nih Bang Yogi. Udah biasa ya, jadi sipil aja. Oke. Biar enak mengkritik. Ya kan tadi dia mau Oke, dia bilang tadi kalau aku di dalam siapa di luar nih. Oke, boleh. Tapi kan kalau kau kan kerja sendiri lah ya. Perlu orang enggak? Untuk Maksudnya kayak staff-staff gitu. oh perlu, ada dan perlu. Ada dan perlu. Kadang-kadang secara yang saya rasakan tuh kegiatan tuh kadang-kadang lupa. Oke. Kegiatan misalnya di tanggal ini kita ada, kalau di DPRD tuh ada kegiatan reses tuh ya. Reses tuh kadang-kadang staf yang ingatkan, Pak ada reses Pak. Di sini di tanggal ini mulai reses Pak. Di situ staf yang mengingatkan. Oh, Staf ada tuh. Itu pemilihan staffnya seperti apa? Kalau pemilihan staf tuh dari Memang pribadi kau sendiri milih atau gimana? kalau di DPRD itu lebih kepada dia ada sekretariat dewan. Oke. Nah, jadi sekretariat dewan itulah yang memilih, misalnya Bang Yogi di komisi ini dan juga sekalian staf daripada anggota DPR ini. Gitu. Jadi Dipilihkan berarti. dipilihkan Dipilihkan. dari sekwan. Kirain ada ini ya, ada kayak tes dulu istilahnya sebelum dipilih. Dan itu kewenangan di sekwan. Bukan di kita. Kalau kita kan di lembaga DPRD, di lembaga DPRD adanya namanya sekwan. Di situ yang dalam hal mengurus terkait dengan administrasi, persidangan. Nah, itu sekretariat dewan namanya. ini ya. Kayak ngurus administrasi gitu. Bukan dari agungnya. Bukan. Ya, tak pikir kan mau dari pribadi nih orang-orangnya nih. Oh enggak. Kalau saya gini. Kalau saya enggak. Ngasih rekomen gitu. Kasih Oh enggak. rekomendasi. Sampai saat ini alhamdulillah belum. Oke. Dan mungkin enggak. Masih ngambil dari mereka aja ya. Saya ngambil dari mereka. Dari Iya. sekretariat dewan. Staf-staf tuh. Ngapa nanya staf-staf nih? Biasa. Oh biasa. Biasa. Bukan Bang Wawan mau ngelamar kan? Kayaknya. Oh, ada potensi ya. Potensi pula. Lebih kayak ini enggak sih? Apa? Kita kan lihat kemarin di Gimana? di TV nih. Di TV apa? Kayak staff-staff kalau Iya, biasanya kalau soalnya staff kan sus. kebanyakan kayak staf sus. Mungkin itu di tingkat ini ya, tingkat Eksekutif. ya. Eksekutif. Eksekutif lebih enak Pak, hak prerogatifnya Beda ada ya gitu. berarti ya? Milih orangnya gitu loh. Secara sederhana kan gini Bang Yogi. Eksekutif itu kan eksekutor. Hmm. Eksekutor itu kan pelaksana. Nah, jadi memang mereka punya kewenangan yang dalam hal itu teknisnya mereka mengambil kebijakan. Nah, misalnya dalam hal tadi staf, ya itu saya secara jauh saya kurang paham ya, tapi memang eksekutif punya kewenangan dalam memilih. Iya, ada hak Hak prerogatifnya Ah. ada. Ya, jangankan misalnya untuk bupati, kepala dinas pun kan Kepala dinas ada juga. Dan misalnya kan kalau kita lihat, misalnya kepala dinas di dinas ini dia punya supir, ketika dia pindah kan biasanya ikut pindah juga. Iya, ikut pindah. Nah, karena udah pindah. Mungkin saya lebih kepada bukan kepentingan ya, lebih kepada chemistry sih. Chemistry lebih nyaman ngomong gitu. Itulah. Karena kan kita akhir-akhir ini dengar kalau di medsos tuh ya itu ada siapa punya itu Yang diangkat jadi inilah. yang tadinya asisten si ini. Oh, saya tahu kemana arahnya tahu nih. Oke. Paham. Jalur Jalur itu karir di politiknya itu langsung tek tek tek. Tek gitu loh. Di awalnya tuh dari sini dari kloco kasarnya. Tahu-tahu, wih. Kalau menurut saya sih bukan tek. Apa? Ya gitu. Nah, saya paham lah, tapi ya benar kata Bang Yogi tadi itu hak prerogatif. Ya, prerogatif dari staf-staf. Tapi kalau menurut saya sih, saya jadi anggota legislatif nih. Saya berkomentar bahwa lebih baik kita seperti memberikan kepada seperti orang sesuai dengan kapasitas nih. Kalau saya lebih menyarankan kepada kapasitasnya, cocoknya jadi apa nih? Jadi bukannya saya tahu arahnya, tapi lebih kepada misalnya apa kata orang tuh Bang Yogi ya, bahasanya one man right place ke apa? Right man or right place? Right man on the right place. Gitu dibetulkan ya teman-teman ya. Gitu. Jadi saya lebih setujunya seperti itu daripada menjalin chemistry sih, saya lebih itu sih. Karena jabatan ini kan
Lebih ke terkait merit- juga dengan kebijakan ya. Ya, Jadi ke hati-hati ini. juga itu untuk lebih ke meritokrasinya di sedap, mantap. Bang Yogi tahu nih kayaknya. nih ininya. Oh gitu, ya, betul. memang sesuai lah. Sesuai lah ya. Kan Tapi kalau boleh tahu belajar retorika tuh di mana lah kira-kira? Kau pribadi sendiri Oke. sebagai seorang legislator kan, soalnya harus pandai ngomong ya. Mm-mm. Harus pandai ngomong, Oke. komunikasi publiknya bagus, Oke. berarti kan latar belakang latar belakangnya Oh, dicek. Apakah kan gini, Mm-mm. DPR RI sendiri ya yang tidak terdata pendidikannya berapa persen? Hampir 80%. Oke. Kasarnya ya, enggak tahu 80 atau Suka benar 90 gitu. kasar-kasar dia nih Bang. Kasar-kasar nih. Suka benar kasar-kasar. Kaget. Yang S1, SMA, S2 bisa dihitung pakai jari kasarnya. Oh, ya. Nah, itu kok bisa kepilih gitu loh. Oke. Ini orang-orang nih Oke. pendidikannya nggak jelas. Kalau kau sendiri gimana? Apakah harus sebagai orang yang terdidik dulu baru bisa jadi legislator atau udah jadi orang yang biasa dikenal orang by popularity, by fame, habis itu lanjut ke karir politik gitu. Kalau dari kau gimana? Kalau dari saya lebih kepada menyiapkan diri. Oke. Ini oke nih maksudnya. Kalau saya lebih menyiapkan diri dan alhamdulillah saya memang waktu setelah dari SMA itu saya masuk FISIP Untan. Apa memang kau pengen atau Pengen. Jadi pilihan pertama saya itu tidak salah Bang Yogi, izin cerita. SN SBM. Alhamdulillah SBM nih. SBM. Iya. Selamat dulu. SBM PTN. Jadi pilihan pertama tuh kalau tidak salah ilmu politik. Di Untan atau Di Untan. Oh, enggak mau keluar. Tidak mau. Karena gini Bang Yogi, jadi kegiatan keluarga juga banyak di lingkungan Kalbar. Jadi kalau di Pontianak masih bisa Masih bantu bisa. keluarga. Oke. Jadi kembali ke itu pilihan pertama saya itu ilmu politik FISIP. Kedua ilmu hukum, Hukum Untan. Untan juga. Ketiga ilmu pemerintahan, FISIP Untan juga. Yang pertama tadi ilmu politik ya? Ilmu berarti? politik. Ilmu politik. Oke. Oke. Kan beda Kedua ilmu hukum, ketiga ilmu pemerintahan. Jadi kalau bahasa tuh enggak saintek, sosum semua. Sosum. Semua. Jadi tesnya pun alhamdulillah saya lolos di situ SBMPTN. Masuk jalur pilihan pertama, ilmu politik. Ilmu politik masuk. Tahun angkatan 2016. Tapi saya kesini mohon maaf Bang Yogi, enggak bawa ijazah. Oh. Oke. Oke. Simpan dulu ijazahnya kan Oke. tidak boleh. Oke. Masuk 2000. Masuk lagi. Masuk 2016. 2016. Itu. 2016 secara administrasi saya lolos 2020. 2020. Tapi wisudanya 2022 kalau nggak salah. Oh, Covid. Covid, betul. Sudahnya offline online. Alhamdulillah offline. Offline. Tatap Dua-dua muka. udah. Pakai masker. Pakai masker. Betul pakai masker. Oh, masih ya? Oh, karena Masih, baru masih. ini ya? Apa masa transisi kan? Transisi. Jadi Karena udah pakai sama. masker. Pakai masker. Jadi kembali lagi perihal Bang Yogi tanyakan lebih kepada menyiapkan diri. Menyiapkan diri dan setelah itu alhamdulillah udah lanjut S2 Bang Yogi. Oke. Oh, S2. S2 ilmu politik juga. Tiga. Ilmu politik juga di FISIP Untan. Oh, Untan. Untan juga. Jadi saya local pride. Oke. Mantap, memang produk Tapi lokal. enggak, tapi memang pengen lokal apa sebenarnya pengen keluar juga sebenarnya awalnya. Secara sekolah karena mungkin di lingkungan keluarga udah memframing Bang Yogi. Aduh. Jadi saya lokal. Lokal. Jadi kayak tapi alhamdulillah kakak sama adik di luar. Oh, oke. Di Jogja. Jogja. Tapi saya kayaknya karena kegiatan keluarga, kegiatan sosial masyarakat juga akhirnya Lebih saya banyak di di sini. Untan. Nah, kembali perihal bagaimana kalau dari pribadi saya lebih kepada menyiapkan diri. Menyiapkan diri saya terlepas bahwa tidak harus linear Bang Yogi ya. Iya. Tapi dalam Yang menyiapkan terdidik dulu. dalam menyiapkan diri itu sebenarnya tidak harus formal. Ya. Kalau dari pribadi saya tidak harus formal, tapi non formal juga bisa. Tapi kita mau kesini ini apa yang mau kita buat? Itu kalau menurut saya. Jadi latar belakang pendidikan itu tidak lebih kepada bagaimana untuk kegiatan apa, tapi latar belakang itu untuk menyiapkan diri kita mau kemana. Dan ketika kita sudah masuk di misalnya saya di DPRD, saya ini tahu nih mau ngapain. Tapi yang Bang Yogi katakan tadi bagaimana yang opsi kedua terkait dengan popularitas Kan tinggi itu juga dibutuhkan oleh kami yang akan berkompetisi. Jadi dua hal itu dikombinasikan memang saling berhubungan, tetapi kalau dari saya pribadi lebih pada menyiapkan diri.
Jadi ketika di dalam nggak bingung nih harus ngapain. Nah, itu kalau dari saya. Tapi rekan-rekan juga banyak. Rekan-rekan juga banyak yang dalam hal ini pendidikannya sampai SMA. Nah, tuh. Nah, tapi saya lebih melihatnya ketika dia masuk di situ atau sebelum masuk dia lebih kepada menyiapkan diri. Formal atau non formal itu lebih kepada masing-masing lah, pribadi lah ya. pribadi lah. Tapi menyiapkan dirinya nih, bukan hanya formal non formal, tapi lebih pada menyiapkan diri ketika masuk di dalam lingkaran, dalam kegiatan ya, dalam kegiatan itu dia tahu mau ngapain. Itu sih kalau dari saya. Tapi pernah nggak kau lihat ada anggota juga, anggota dewan yang kayak yang menurut kau nih, ini orang nggak siap? Ada nggak? Atau memang semuanya siap saja? Kalau Dari pribadi lah ya. Ada nggak? kalau saya misalnya gini Bang Wawan, saya bilang nggak ada, tapi nggak percaya nampaknya. Ada ya. Masih ada nggak siap? Ah. Kalau padahal aku pengen misalnya kan nih, aku pengennya komisi A. Ah. Alah, apa aku letak di komisi B? Aku kan pengen komisi A. Kok aku letak di komisi B gitu kan? Iya, Gitu. paham. Ayo, Jadi ayo. kalau saya bilang ada yang nggak siap. Ada ya. Ada. Jadi karena gini, kalau saya bilang nggak ada, nggak percaya. Iya. Mungkin nggak percaya. Nggak mungkin. Jadi saya bilang ada. Ada. Itu susah dong. Maksudnya kayak dia pasti mau setengah mati belajarnya lagi. Masih belajar. Jangan sampai setengah mati lah. Nah, saya mampus lah. Jangan setengah mampu. Jadi lebih kepada sulit lah untuk belajar. Belajar. Oh, tapi kan tadi bilang mengayomi juga yang kawan yang lain berapa juga kali bantu, itu. Iya, betul. Kawan-kawan. Iya, jadi itu lebih kepada menyiapkan diri lah. Dan kadang-kadang kan gini, ada beberapa anggota DPRD itu dia memang lebih dekat ke masyarakat Bang Yogi. Dia secara kapasitas terkadang dia kurang dalam hal legislator. Tapi dalam masyarakat, masya Allah, Di kantornya kurang, tapi di masyarakatnya sangat baik. Dan itu yang saya bilang itu saling berkaitan Bang Yogi. Jadi juga harus kita jaga gitu. ada yang melengkapi lah. Saling melengkapi. Ada yang bagusnya ngomong di luar, ada yang bagus di dalam gitu. Nah, Nah, betul. Oke, sebagai penutup Oke, apa nih? selanjutnya mau kemana Pak? Ini kan 2026, 7, 8, 9 ya? Ya. 3 tahun lagi Pak. 3 tahun lagi. Nah, mau lanjut lagi di sini atau naik ke provinsi Oke. atau jadi bupati? Oke. Katanya keempat jadi Apa? rakyat. Jadi rakyat biasa. Nah, Jadi rakyat biasa. pertama saya akan tetap di Sintang. Jadi apa? Jadi apa? Jadi gini, nampaknya kurang update Bang Yogi nih, Iya, Bang Wawan. kenapa? Jadi kita ada putusan Mahkamah Konstitusi itu yang menyatakan bahwa pemilu nasional dan daerah itu dipisah. Oh, Ya, nanti. Betul. Nanti searching ya. Oke. Oke. Ada di bisa. Pemilu nasional itu tetap di tahun 2029. oke. Yang presiden, Presiden, DPD RI, PDRI. dan DPR RI. Oke. Pemilu daerah meliputi gubernur, wali kota, DPRD provinsi, Kabupaten. DPRD kabupaten kota, dan juga wali kota bupati itu di 2031. Oh, Lebih 2 tahun lebih. Lebih 2 tahun. Itu karena untuk memberikan jarak dan memulai untuk pemilu nasional dan pemilu daerah dipisah. Dipisah tuh Bang Yogi. Nanti searching ya Bang Yogi ya. Jadi itu pemilu nasional dan pemilu daerah dipisah. Saya menyambut itu positif Bang Yogi. Karena gini, ketika pemilu nasional terkait dengan legislatif bersama presiden itu diserentakkan, Iya. itu saya melihat pemilih kita itu sedikit kebingungan. 5 kotak suara Bang Yogi. Betul. Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten. DPRD kabupaten kota. Kota. Jadi punya kebingungan untuk memilih, dan terkadang kita hanya fokus pada presiden nih, Iya, lupa tentang wakil-wakil yang lain selanjutnya. Itu yang menurut saya putusan MK itu baik untuk bagaimana masyarakat tuh lebih mengenal kepada calon-calon yang mereka akan pilih. Oke. Secara administrasi mungkin itu akan istilahnya diselaraskan. Jadi pemilu nasional 2029, pemilu daerah 2031. Dan kerja dari petugas TPS, KPPS, KPU itu tidak terlalu capek Bang Yogi. Iya. Nah, saya izin cerita 2024 itu untuk penghitungan untuk DPRD kabupaten untuk saya itu di atas jam 10 malam Bang Yogi. Lebih.
Enggak, maksudnya untuk mulai baru penghitungan DPRD kabupaten nih. 10 malam ya. Jam 10 malam baru Tapi mulai. selesainya tuh bisa Tapi jam 4 selesainya enggak ada yang Ada jam 4 besoknya pagi. lagi. Ada besoknya lagi. Besoknya lagi. Jadi itu juga kesulitan menurut saya. Jadi putusan Iya. MK terkait dengan pemilu nasional dan pemilu daerah dipisah, saya sangat setuju. Kembali terkait dengan pernyataan Bang Yogi, secara karir pribadi saya ingin meningkat. Saya ingin meningkat. Oke, meningkat. Meningkat dalam artian alhamdulillah selain daripada anggota DPRD, saya juga ketua partai saat ini. Oh, ya. Ketua Partai Persatuan Pembangunan. Yang awalnya saya sekretaris, sekarang saya ketua. Secara kepartaian saya ingin meningkatkan kursi partai. Oke. Jadi bukan hanya di Dapil Sintang 1, tapi bagaimana dapil lain atau bahkan Dapil Sintang 1 kita bisa menambahkan kursi. Nah, tapi di daerah pemilihan lain juga kita bisa meningkatkan atau mendapatkan perolehan kursi. Itu secara umum karir politiknya kan meningkat Bang Yogi. Tapi secara untuk pribadi saya, insya Allah saya akan tetap di pertarungan kabupaten. Entah itu eksekutif atau legislatif, kita nantikan di waktu yang akan datang. Oke. Karena masih lama nih. Ya. Bukan lama, saya Kita enggak. satu kan satu baru Ya, mulai. tapi saya enggak mau janji. Ya, saya karena saya bilang di awal tadi ada kalimat dinamis. Iya. Tapi setidaknya saya akan tetap di Kabupaten Sintang. Saya akan pulang. Saya akan di Sintang. Oke. Ya. Oke. Ya. Oke, Bang Yogi. Saya akan di Sintang, entah itu sebagai anggota legislatif atau mencoba peruntukan di eksekutif, saya belum tahu, tapi saya akan tetap di Sintang. Tidak pulang kemana-mana, tetap di Sintang. Enggak gimana-mana. Iya, Emang oke. perlu daerah. Oke. Apa ya? Kesimpulan. Simpulan. Terakhir, kesimpulan, Pak. Kesimpulan, kalau menurut saya, jadi apapun kita harus bisa bermanfaat bagi orang lain. Oke. Jadi apapun kita. Ini Bang Yogi, Bang Wawan kan mempunyai kanal YouTube di media sosial aktif, setidaknya memberi juga pemahaman nih kepada orang-orang yang nggak tahu. Saya kan juga sebelumnya kan pernah nonton bagaimana pemuda itu membangun UMKM gorengan. Oh. Nah, itu kan bagus cara. Jadi kita ndak penting apa latar belakang pendidikan kita misalnya, dan juga mau ngapain kita selama masih bisa bermanfaat. Jadi saya lebih kepada kemanfaatan itulah. Oke. Itu sih kalau dari saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dari tadi yang ingin Apa? dananya. Yang mana? Hmm? Kayaknya sampai lupa. Sampai lupa. Kayaknya udah terjawab ya. Oh, udah terjawab, ya. Karena kan ya ada yang Oke. ada singgung-singgung dari Bingung ya, Pak, ya. Oke. Mungkin cukup sekian yang kita bisa sampaikan pada siang hari ini. Ya. Oke. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke. Kalau saya boleh apa nih? Apa? Boleh pantun enggak? Oh, boleh. boleh. Monggo. Oke. Bisa, Pak. Bisa, Pak. bentar. Bisa, Pak. Bisa benar. Oke, bentar Wan. Mikir nih Wan. Siang ini bersama Wawan. Selain Wawan ada juga Yogi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga kita dapat berjumpa lagi. Oh, oke. Oke. Masuk nggak tuh? Masuk. Oke. Masuk. Aku Dami sebagai dan host kita Wawan Sistem. Bang Wawan mau Yogi nggak pantun ya? Udah habis. Nggak perlu. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sip. Iya. Emang boleh. Kau masuk koalisi enggak? Apa enggak? Enggak kan? Kau Kalau mau keluar dulu boleh. Jadi Ini mau menutup. gini. Apa deh? Ini ada omongan nih. Oke, jadi keluar framing dulu ya. Terserah kalau kau mau mempertaruhkan itu. Enggak, biasa aja sih. Biasa, enggak apa-apa, enggak Nggak masalah. apa. Oke. Pimpinan. Ini orang nomor 1 nih yang Oke, gitu. ini dulu. Oke. Nah. Hidup Jokowi. Oke. Pimpinan. Oke. Nah, kau Orang nomor 1. Oke. Orang nomor 1. Orang satu. Iya. Orang nomor 1. Oke, sip.